Ali, murid dari santri Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri. Sebelum mulai acara pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tilawatil Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Jeffrey. Kepada Ananda Jeffrey dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالمدبرات أمرا يتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا خاسرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى عصا ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
يغشاها كأنهم يوم يرونها إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan dan acara yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allah Ta'ala di kitabil karim wa billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Allaha haqqa tuqatih wa la
Mic-nya Ustaz. Kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu karena sinyal yang kurang stabil, kami mohon maaf karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita ini butuh variasi dan butuh strategi-strategi agar komunikasi kita dengan anak-anak kita itu berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Tapi terkadang yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, kadang bahkan orang tua sama anak itu bertengkar, terus kemudian atau anak sama orang tua bertengkar, bahkan menjadi musuh bagi anak-anaknya. Nah, maka dari itu bagaimana kita berkomunikasi, membangun komunikasi efektif dengan anak kita agar kita selalu dekat dengan anak, terus kemudian kita bisa didengarkan oleh anak-anak kita ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Bahkan kadang-kadang sebagian orang tua menyampaikan, anak saya kalau di rumah susah, lebih nurut, lebih manut sama ustadz-ustadzahnya gitu. Jadi seperti itu. Kalau dibilangin sama ustadz-ustadzahnya, mereka manut, tapi kadang-kadang dengan orang tua tidak manut. Nah, ini bagaimana? Tentunya kita harus mempunyai trik-trik dan strategi untuk membangun komunikasi kita bersama anak-anak lebih efektif, sehingga tujuan kita ya dan harapan orang tua kepada anak ini bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari itu hadir pada siang hari ini insya Allah ya bersama Dr. Andes Haji Bambang Setiawan MM yang akan menggamblangkan atau menjelaskan pada materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita harapkan sehingga kita dalam mendidik anak di rumah khususnya di masa pandemi seperti ini bisa maksimal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus ya yang ada di khususnya di Indonesia ini sehingga kehidupan kita menjadi normal, kehidupan anak-anak menjadi normal sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang bisa menuntut ilmu dengan baik dan melanjutkan generasi orang-orang sebelumnya. Demikian dari saya, kurangnya mohon maaf. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Parmanto atas sambutannya. Selanjutnya acara inti yaitu kajian parenting membangun komunikasi efektif dengan anak bersama Dr. Andes Haji Bambang Setiawan MM yang akan dipandu langsung oleh Ustadz Pendi Setiawan. Kepada Ustadz Pendi Setiawan dipersilahkan.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai Waalaikumsalam moderator warahmatullahi yang wabarakatuh. akan memandu jalannya kegiatan kajian parenting. Sebelumnya perkenalkanlah saya Beni Setiawan selaku moderator. Di sini saya ingin membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pembicara. Nama Ustadz Bambang Setiawan, tempat tanggal lahir yaitu Serang, tanggal 3 April tahun 1965. Alamatnya di Tridaya, Nuansa Indah Blok B, A, 3 nomor 4 Sumberjaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk nomor teleponnya 0818 220572 atau bisa menghubungi 0813 22885535. Untuk alamat emailnya bbgstw@yahoo.co.id atau bbgstw78@gmail.com. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, beliau itu SD-nya di SDN 7 Serang, SMP Negeri 2 Serang, SMA Muhammadiyah Serang, kemudian S1 IKIP Jakarta jurusan Pendidikan Kimia, kemudian S2-nya STIE IPWI Jakarta Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen SDM. Profesinya yaitu sebagai trainer. Wow, luar biasa sekali untuk sertifikat profesinya. Ketika nanti saya bacakan ini tidak akan selesai, banyak sekali. Yang pertama ada hipnosis atau hipoterapi. Kemudian ada NLP Authorized Trainer from Neo NLP Sociality, asesor kompetensi BNSP, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali yang belum dibacakan. Lanjut ke pengalaman kerja, yaitu pada tahun 1988 sampai tahun 1990 sebagai guru di beberapa sekolah. Kemudian tahun 1990 sampai 1996 sebagai editor di PT Kelapa Cengkir Raya. Selanjutnya pada tahun 1996 sampai tahun 2000 sebagai konsultan Pranata Manajemen Coach, dan pada tahun 2000 sampai sekarang sebagai trainer. Nah, aktivitas yang beliau lakukan yaitu yang pertama sebagai sekretaris Yayasan Tariq bin Ziyad, kemudian konsultan fingerprint, trainer Smart Edu, konselor keluarga dan anak, kemudian ada Family Consulting Center, dan pembina Motekar atau Motivasi Ketahanan Keluarga Jawa Barat. Luar biasa sekali ya beliau. Kemudian training-training yang sudah disampaikan oleh beliau itu luar biasa banyak sekali. Yaitu meliputi leadership, komunikasi skill, emosional, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali pengalaman beliau yang sudah disampaikan. Kemudian pengalaman beliau memberikan pelatihan di beberapa perusahaan ternama. Masih berapa ya? Ada sekitar 20-an lebih perusahaan yang sudah melakukan pelatihan oleh beliau. Salah satunya itu ada PT Gresik Sarana Tirta Jakarta, ada PT Sistelindo Group, PT Indosat Jakarta, ada PT Mantel Indonesia Bekasi, PT Sentral Prima Kaisani Karawang, ada PT Pelindo, ada PT Angkasa Pura 1 dan 2, PT Sony Indonesia, PT Jaya Seraya. Masih banyak sekitar 20-an PT-PT yang ada. Selanjutnya, instalasi atau pemerintah yang sudah di training, yaitu ada RSUD Ujung Beru Bandung, ada RSUD Cibadat, RSU, dan masih banyak sekali yang beliau training. Ada sekolah juga, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita sambut pembicaranya kepada Ustadz Bambang Setiawan. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Hendy Setiawan. Ini pembicara sama moderatornya cocok nih ya.
Hendy Setiawan sama Bambang Setiawan nih. Oke, Kita ada Ustadz. hubungan ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, para asatidah, para guru, dan semua yang belum bisa disebutkan satu persatu, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bertemu melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh keteladanan kepada kita semua tentang bagaimana seharusnya mendidik anak, termasuk di era sekarang ini. Mohon maaf, topi saya agak miring ya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk bagian dari pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini kita enaknya ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, sebentar saya sharing dulu materinya ya. Tadi saya sudah diperkenalkan. Namanya Bambang, di depannya ada kata-kata Ustadz. Biasanya kalau Ustadz itu namanya bagus ya. Ustadz Zainuddin, enak dengernya tuh ya. Ustadz Abdurrahman, enak gitu. Ini Ustadz Bambang, enak nggak tuh? Cari di Quran nama Bambang ada nggak? Apalagi tadi diumumkan juga disampaikan saya lahirnya di Serang, Banten. Kalau mendengar kata Banten, kesannya apa? Wah, terkenal. Terkenal Jawabannya. ilmunya, bukan? Ilmu apa? Ilmu santet, ilmu pelet, Santet. bener ya? Ilmu teluh gitu. Jadi kalau saya dipanggil Ustadz, Ustadz apa nih gitu ya? Saya terkenal dari Serang mengajarkan ilmu-ilmu itu. Sekarang saya ada di depan Bapak Ibu semua. Kira-kira saya mengajarin apa nih? Ilmu apa nih ya? Ya, saya tidak punya ilmu-ilmu itu ya. Ilmu-ilmu yang saya miliki adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Pendi, walaupun tidak semua, kalau disampaikan semua habis waktunya ya. Karena tak kenal maka Ta'aruf. maka kenalan. Jadi ini ilmu-ilmu yang saya miliki ini ya. Seperti ini. Nggak usah dibaca ya. Banyak. Masya Ya, Allah. udah, pokoknya begitu dah ya. Ini alamat saya, menikah, anak 4, jumlah cucunya 7. Yang terakhir ini baru 2, hampir 3 tahun ya. Ini keluarga saya nih. Nah, nih. Anak 4 ya. Tapi ini foto tahun 2005. Udah kelamaan, anaknya masih unyu-unyu ya. Kenapa nggak diubah-ubah? Ya biar kita bisa mengenang tahun-tahun lalu pernah muda kita ya. Baik, Bu sekalian. Bapak Ibu, saya sarankan kalau di rumahnya itu tidak ramai, mikrofonnya dinyalakan aja nggak apa-apa. Kalau video dimatikan boleh, ya boleh dimatikan. Tapi kalau suara boleh dihidupkan. Jadi boleh merespon dari apa yang saya sampaikan nanti langsung ya. Tapi kalau di rumahnya sedang berisik, sedang ada acara atau anak-anak ramai, lebih baik dimatikan saja. Siap, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah fokus mengikuti acara inti dari siang hari ini, ya, kajian parenting. Fokus itu artinya hadir seluruh dirinya. Perasaan kita hadir, pikiran kita hadir, ya, badan kita hadir. Walaupun videonya ditutup, saya yakinlah Bapak Ibu pasti sedang ada di depan laptop
laptop atau depan HP ya, walaupun videonya ditutup. Ya, saya percaya aja deh ya. Soalnya zaman sekarang ini udah mulai ada tren baru, ada orang kuliah online, lihat video dosennya bicara, ternyata lagi kemana nggak tahu gitu ya, atau berbaring. Kita nggak begitu ya. Bapak-Ibu sekalian, buat suasana siang hari ini dengan suasana yang senang, riang, gembira. Karena belajar atau menuntut ilmu itu akan bisa masuk kalau kita dalam keadaan bahagia. Jadi bahagiakan diri kita. Lupakan ya, walaupun saudara-saudara kita sekarang ini sedang ditimpa musibah banjir, banyak sekali ya. Kemudian yang penting lagi adalah jangan persulit kita untuk tersenyum. Mudahkan kita untuk tersenyum. Belajar sambil tersenyum lebih baik daripada belajar sambil cemberut. Jadi lupakan dulu masalah-masalahnya ya. Senyumnya harus ikhlas. Seperti apa ikhlas itu? Tidak ada tendensi apapun. Senyum ya senyum saja, datang dari hati. Ikhlas itu seperti ini nih. Ya, ini dua makhluk nih senyumnya ikhlas ini. Nggak ada tendensi apapun. Kalau nggak percaya, tanya saja sama keduanya ya. Pasti nggak dijawab. Nah, sekarang kita langsung berbagi ya. Sekarang saya tanya dulu nih kepada Bapak Ibu semua. Makanya mikrofonnya dihidupkan ya. Pada usia berapa anak Anda mulai bermasalah? Tapi yang terpenting dulu, apakah kebanyakan yang hadir ini punya anaknya masih anak balita atau sudah ABG? Ini yang pertama ya. Tapi yang jelas, kalau dilihat dari level pendidikannya, di sini ada SMP IT, ada SMA IT, dan ada pondok pesantren, betul ya? Artinya kalau kita ngajar SMP, ngajar SMA, itu berarti kita sedang berhadapan dengan anak-anak ABG. Seperti apa anak ABG itu? Lihatlah ke dalam diri kita masing-masing, ke dalam keluarga kita masing-masing yang punya anak ABG. Kira-kira permasalahan-permasalahan anak itu mulai muncul pada usia berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Mas Pendi udah punya anak berapa nih? Alhamdulillah baru 1, Ustadz. Baru 1. Umur berapa anaknya? 1 tahun. Nah, lagi lucu-lucunya ya. Lagi lucu-lucunya nih. Umur 1 tahun. Ada orang bilang, waduh umur anak saya mah 1 tahun aja deh, lucu. Ntar kalau makin gede makin bermasalah. Nggak bisa begitu ya. Nah, sekarang saya cerita begini aja nih ya. Nih, fenomena ya. Umumnya orang tua fokus pada pendidikan anak saat melahirkan sampai anak usia SD. Saat melahirkan, ya, saat dalam kandungan diucapkan kalimat-kalimat yang baik. Sampai melahirkan juga diperdengarkan Al-Quran terus gitu ya. Anaknya sekolah diantar, dimandiin, dibedakin, diantar, ya dicium. Pokoknya disayang tuh anak-anak usia SD. Sayang-sayangan ya, main juga. Terlalu fokus pada masa-masa emas. Ya, karena banyak informasi ya bahwa memang betul sih anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun itu adalah usia-usia di mana anak-anak sudah bercontoh keadaan di sekelilingnya. Diperdengarkan kalimat-kalimat yang baik, ucapan yang baik, juga ditunjukkan perilaku-perilaku yang baik. Seperti itu ya. Ikut seminar-seminar parenting. Nah, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda nih berduyun-duyun ikut seminar parenting di mana saja. Sekarang udah banyak banget ya. Sekarang sudah di Zoom udah banyak, waktu di offline juga banyak banget. Nah, semua ikut seminar. Lagi baca buku-buku para tokoh parenting, banyak menulis buku, kita beli bukunya, kita baca bukunya. Paham ya. Tapi kemudian kesulitan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Akhirnya ikut seminar lagi. Sulit lagi, seminar lagi. Jadilah kita sebagai orang yang
ahli seminar. Ahli seminar. Pokoknya di mana ada seminar parenting selalu ada ibu ini nih. Siapa nih ya? Rajin banget ya. Ini bagaimana dengan anaknya? Waduh, anaknya susah, Pak. Ya. Terus bagaimana seminar-seminar parenting yang sudah dilakukan? Iya, saya ngerti, Pak. Tapi pada saat saya melakukannya kok bingung ya. Aduh, tapi mendinganlah sudah berusaha untuk belajar ya, karena tanpa belajar saja belum tentu kita bisa praktekkan. Apalagi tidak belajar. Ya. Terlalu fokus pada pentingnya atau urgensi pendidikan anak dan tidak disertai dengan bagaimana caranya. Pendidikan anak tuh penting, ya, karena apa? Kan ada ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah pentingnya menjaga keluarga, pentingnya menjaga anak-anak kita. Pertanyaannya bagaimana cara menjaganya? Nah, itu dia yang jadi masih pertanyaan. Urgensi pendidikan anak. Ingat Bapak sekalian, di era 4.0 ini semua mudah didapat. Dulu zaman televisi itu racun, otak ajaib. Sekarang televisi ditinggalkan, jadi YouTube. Mendingan televisi hanya ada di ruang tamu. YouTube masuk ke kamar anak berduaan sama YouTube. Nah, ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Oleh karena itu penting banget pendidikan anak ini. Apalagi kalau lihat kasus-kasus yang terjadi ya, anak-anak TK udah paham bagaimana persetubuhan, anak-anak TK dengan teman laki-laki perempuan itu pernah kasus terjadi ya, apalagi anak SD dan seterusnya. Sehingga kita menyadari pentingnya pendidikan anak sejak dini. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Bingung lagi, begitu ya. Paham pada pentingnya. Hanya berhenti pada kekaguman pada contoh-contoh sukses mendidik anak tanpa dilanjutkan dengan niat yang kuat dan mengetahui caranya bagaimana. Jadi kalau kita melihat keluarga yang berhasil mendidik anak, kita mengatakan Masya Allah, luar biasa sekali. Saya pengen seperti dia. Kapan mulainya? Nggak tahu kapan ya, saya sibuk sih, nggak jadi lagi. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, pada siang hari ini, saya langsung kepada caranya saja. Ya, langsung how to, langsung bagaimana kita berkomunikasi dengan anak. Jadi tidak lagi bicara pentingnya atau urgensinya. Karena pentingnya, urgensinya, Bapak Ibu sudah paham semuanya. Baik ya. Oke, lanjut. Perkembangan anak itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di mana permasalahan anak dimulai, ketika lahir, bayi kita udah siap. Ya. Ketika jadi anak-anak, kita udah siap. Tapi ketika jadi ABG, mulai itulah banyak orang-orang yang mengadu. Banyak ibu-ibu yang mengadu, kenapa anak saya ketika ABG kok pendiam, sukanya di kamar saja, kayak tadi itu yang chat ya, sukanya di kamar aja, masih ada chatnya itu. Terus ada anak, kalau dengan orang tuanya bicaranya sedikit. Apalagi, kalau disuruh jawabannya singkat. Sholat dulu, iya gampang. Makan, nanti lapar, iya. Pergi dulu kemana? Ke rumah teman. Yang lama-lama, iya, udah gitu doang. Tapi dengan temennya, anak itu ceria, semangat, teriak-teriak, bicaranya panjang lebar. Tapi kalau di rumahnya, ya begitulah, singkat, padat, dan menjemukan orang tuanya. Itu ketika ABG gitu. Kenapa ketika anak-anak penurut, ketika ABG jadi tidak penurut, malah melawan melulu. Kalau ini biarkan, masa dewasanya akan seperti apa? Ya, jadi pentingnya itu di masa ABG ini. Dan ini tanggung jawab siapa? Ya pasti tanggung jawab orang tuanya. Tapi karena Bapak Ibu ngajar anak ABG di sekolah, ngajar anak SMP, ngajar anak SMA, jadi ikut tanggung jawab juga sebatas di sekolah. Ya begitulah masalah-masalah anak ya. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan orang tua kepada anak remajanya atau kepada anak ABG-nya. Kenapa anak saya malas belajar? Padahal dulu waktu SD rajin. Nah, itu ya. Kenapa anak saya tidak mau mendengar kata saya walaupun sudah berkali-kali diingatkan? Jawabannya iya melulu. Kenyataannya
diam aja di kamar aja ya, diam baik, mojok gitu. Saya tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran anak saya. Ya orang tuanya bingung. Karena ini beda, nih bukan anak saya yang aslinya nih. Anak saya yang dulu itu rajin, nurut, taat sama orang tua. Ketika anak ABG kok jadi berubah gitu. Kok bisa dia melakukan itu? Ya, misalnya ada laporan di sekolah ya. Laporan nih, Bu, anak ibu, anak bapak ketahuan ngerokok gitu. Tapi kata ibu bapaknya gimana? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin, anak saya baik di rumah. Di rumah saya itu taat, anak saya itu nggak mungkin ngerokok. Tapi kenyataannya memang merokok. Ya. Kenapa dia lebih menurut pada teman-temannya daripada kepada saya ibunya? Nah, ibunya cemburu nih sama temannya nih. Ya, sama temannya nurut, sama ibunya tidak. Ini harusnya jadi bahan evaluasi dekat dengan anak. Bukan teman jangan dekat sama anak saya ya. Nanti jauh sama saya ibunya. Nah, itu salah itu. Kebalik ya. Bagaimana jawabannya? Jawabannya ikuti terus kajian parenting ini sampai selesai. Sampai jam berapa? Jam 5 sore ya? Betul. Sampai jam berapa ya? Sampai maghrib bukan ya? Baik. Siapakah ABG itu? ABG itu seperti ini gambarannya. Nah. Kayak begini. Jadi sepertinya mereka kalau lulus sekolah itu bebas ya. Gitu ya. Yang benar itu kalau lulus sekolah itu sedih. Karena akan apa? Akan meninggalkan teman-teman yang berkesan, meninggalkan gurunya yang berkesan. Ini seolah-olah lepas bebas. Tapi setelah itu masuk sekolah lagi ke SMA atau ke perguruan tinggi. Apa yang dicari anak-anak ABG ini? Apakah dia ingin menemukan dirinya siapa? Karena anak ABG ini pertengahan ini. Dianggap anak-anak, udah lebih tinggi usianya. Dianggap dewasa, tapi masih butuh bimbingan. Tapi ketika kita bimbing, anaknya nggak mau, merasa udah dewasa. Jadi pendekatannya sangat harus hati-hati kepada anak ABG ini. Ya. Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak ABG sehingga, nah sehingganya berikut ini. Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan ABG sehingga, kata ABG, orang tuaku mengekang kebebasanku. Maaf, cek dulu apakah suara saya masih terdengar. Masih, Pak. Masih, Ustadz. Masih. Siap menyimak, Tat. Suara bagus, Ustadz. Siap. Nyanyi saya ya. Orang tuaku mengekang kebebasanku. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kata orang tuanya kepada anak ABG. Ibuku suka bikin malu aku di depan teman-teman. Mereka nggak pernah puas, ngomel melulu. Ya kan tipologi orang tua kan gitu, ngomel melulu. Kalau ketemu anak ABG, kalau bicara pasti nyuruh. Kalau bicara pasti nyuruh. Sehingga ABG-nya bosan juga tuh. Apapun yang aku lakukan selalu salah. Kamu kemarin masain piring ya? Enggak sengaja. Kemarin mangkok. Iya, tapi nggak sengaja juga. Ingat, kemarin lagi gelas. Ya sebutin aja semua yang terjadi. Ya pasti salah ya. Ayahku selalu membandingkan aku dengan orang lain. Ini juga makin tidak nyaman buat ABG ya. Ortuku terlalu protektif, selalu mengawasi aku. Mereka nggak percaya padaku. Itu kata ABG. Orang tua nggak percaya sama aku, kata ABG. Padahal kalau ditanya orang tuanya, Bu, kenapa protektif? Karena aku khawatir sama anakku. Aku cinta anakku, aku sayang anakku, makanya aku protektif. Nah, itu kan beda pendapat jadinya. Kata orang tuanya, saya sayang sama anak saya, makanya saya jaga jangan sampai terluka, jangan sampai punya masalah.
Tapi sang anak bilang, orang tua saya itu mengawasi saya selalu seperti itu. Saya kan jadi nggak enak, kata ABG-nya ya. Kata ABG lagi, ibuku selalu bertanya, sudah ngerjain PR belum? Kamu dari mana tadi? Kok baru pulang? Belajar apa di sekolah hari ini? Itu yang sering ditanya tuh yang begini-begini nih. PR, belajar, ya udah sholat belum? Makan dulu, tidur udah malam, main melulu, HP-nya, nah gitu. Ya, mereka sering menyebutkan keburukanku berulang-ulang, bikin aku nggak semangat. Itu yang menyebutkan keburukan itu yang tadi itu yang mecahin piring, mecahin gelas, pulangnya bajunya kotor dan macam-macam ya. Ibuku terus mengajari aku hal-hal yang sudah aku tahu, memperlakukanku seperti anak-anak. Itu dia ya. ABG nggak mau dianggap dirinya sebagai anak-anak. Tapi orang tua kita nih tahu ABG itu ya masih seperti anak-anak. Dia belum bisa menjadi orang dewasa. Jadi harus 50-50 melakukan pendekatannya. Mereka terus menekanku untuk melakukan sesuatu yang baik. Ini membuat aku stres. Melakukan sesuatu yang baik menurut mereka, maksudnya ya, menurut orang tua. Nah, kayak begitulah ungkapan-ungkapan ABG. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya seperti ini nih. Ya, kalau udah bosen di rumah, udah kesel sama orang tuanya, ya macam-macam lah. Akhirnya keluar sekolah, sekolahnya nggak bener, ketemu dengan temannya nggak bener juga, diajak merokok, diajak narkoba, membajak bis, taburan, ya kayak begini. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada ya, karena sekarang udah asik sama YouTube semua nih. Tinggal masalahnya baru lagi. Nah, intinya begitu ya. Intinya seperti itu. Lepas kontrol. Ini kalau anak begini tahu, membayangkan berapa uang yang keluar dari seorang ayah. Ayah bekerja, uangnya buat nyekolahin anak. Ibu mendidik anaknya, waktu zaman kecil itu menyiapin makanannya, mengantar ke sekolah, nyiapin buku-bukunya. Kalau sakit ditungguin, ya. Anak SMP, SMA juga sama seperti itu. Sudah SMA tawuran. Ibunya nggak dianggap. Ya. Ini yang jadi ibu pasti sakit banget. Jadi ayah juga sakit juga. Ya. Kekhawatiran orang tua yang tidak orang tua memberikan label kepada anaknya. Labeling. Sebenarnya sih kekhawatiran yang tanpa diikuti dengan ilmu sebetulnya nih ya. Khawatir dengan ilmu itu akan lebih terkontrol. Tapi orang tua khawatir tapi tidak punya ilmunya akan muncul labeling. Labelan seperti ini. Ketika anak tidak menuruti petunjuk orang tua, ketika anak tidak menuruti petunjuk, orang tua melabel anak yang susah diatur. Ini dia nih. Ketika anak tidak menuruti petunjuk, orang tua melabel sebagai anak yang susah diatur. Ketika anak berbohong, orang tua melabel tidak jujur. Ketika anak bermain terus dan tidak mau belajar, orang tua melabel tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin. Dan ketika anak dapat nilai jelek, maka orang tua melabel apa kira-kira? Bapak Ibu pasti tahu ya, ketika pulang sekolah nilainya jelek, apa tuh label yang keluar ke dalam diri anak atau buat diri anaknya? Harusnya bagaimana? Ini harusnya gampang saja begini Bapak sekalian ya. Ketika anak tidak menuruti petunjuk, orang tua harusnya melakukan introspeksi. Kenapa anaknya tidak mau menuruti petunjuk? Apa yang saya lakukan? Bagaimana cara saya berkomunikasi dengan anak saya sehingga anak saya tidak nurut sama saya? Bagaimana wajah saya ketika saya berkomunikasi dengan anak sehingga anak saya tidak taat sama saya? Apakah saya menunjukkan sikap-sikap yang membuat anaknya ketakutan atau apa? Nah, itu introspeksi diri. Mengubah diri lebih baik daripada mengubah anak kita. Lagi pula Bapak sekalian, ketika anaknya bermasalah, kemudian diatasi masalahnya,
sementara orang tuanya tidak mengubah cara komunikasinya, suatu saat itu akan muncul lagi masalahnya. Bapak Ibu sebagai konselor mungkin ketika ada anak bermasalah, orang tuanya ngadu, Pak, anak saya bermasalah nih. Maka yang jadi sasaran pertama untuk konsultasi adalah orang tuanya dulu. Jangan langsung anaknya ya, orang tuanya dulu. Karena anak itu adalah produk orang tua di awal-awal. Walaupun setelah itu produk dari lingkungan. Ketika anak berbohong, orang tua melabel tidak jujur. Bagaimana seharusnya? Ketika anak berbohong, maka orang tua introspeksi lagi. Kenapa anak berbohong? Dan ketika ditanya, nak, kenapa kamu bohong? Percuma, Pak. Kalau saya jujur, juga tetap aja disalahin. Lihat kata-katanya, kalau saya jujur, tetap aja disalahin. Jadi udah mendingan saya bohong aja gitu. Tuh, introspeksinya. Ketika anak bermain terus dan tidak mau belajar, orang tua melabel, tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin. Harusnya sebelum melabel, diamati dulu. Kenapa anak tidak mau belajar? Anak tidak mau belajar itu banyak faktornya. Yang pertama, memang dia tidak tahu pelajarannya, tidak paham pelajarannya, karena ketinggalan dari materi-materi sebelumnya. Yang kedua, dia tidak menyukai gurunya, karena gurunya pernah menghukum dia, sehingga dia ada jarak antara dia dan gurunya, maka otomatis ada jarak juga antara pelajaran dengan dirinya. Ini pesan-pesan penting kepada Bapak Ibu guru ya semuanya ya. Bagaimana caranya agar menjadi guru yang disukai oleh siswa-siswinya? Ini penting banget. Pada saat kita disukai, maka apapun yang keluar dari mulut kita itu pasti akan ditaati oleh anak-anak kita, oleh siswa-siswi kita ini. Gitu ya. Ketika anak dapat nilai jelek, maka introspeksinya apa? Itu juga banyak faktornya ketika anak punya nilai jelek. Jadi jangan buru-buru memberikan labeling kepada anak-anak kita, termasuk kepada siswa juga ya. Bapak Ibu sebagai guru nih, kadang-kadang secara tidak sengaja, di tempat lain ya, bukan di sini. Secara tidak sengaja sudah memberikan sugesti negatif kepada siswanya. Ulangan, bagi rapot. Ya, ketika sudah dibagi rapot, ada anak yang nilainya kurang. Apa pesan gurunya? Nak, nilai bahasa Indonesia kamu bagus, IPA kamu bagus, tapi satu nak, kamu itu lemah di matematika. Seolah-olah ini adalah ungkapan yang biasa-biasa saja ya. Tapi ini sudah memberikan sugesti kepada siswa itu sendiri. Apa katanya? Kata Bu Guru, aku lemah di matematika. Maka ketika ulangan matematika, dia sudah menduga pasti nilainya jelek. Ketika diberikan nilai jelek tuh, kan bener kan? Saya sudah menduga. Tahu dari mana kamu lemah di matematika? Kata Bu Guru aku, kata wali kelas aku. Apa katanya? Kamu lemah di matematika. Ya, ada PR matematika, dibawa pulang, dikerjakan di rumah, tidak bisa. Bantu sama ayahnya tidak bisa. Dibantu sama ibunya tidak bisa juga. Tapi ibunya ketika tidak bisa, dia memberikan nasihat kepada anak. Cuman sayangnya nasihatnya negatif. Apa katanya? Sabar ya nak. Ini sampai sini masih bagus nih nasihatnya ya. Sabar ya nak, kamu tidak bisa matematika, sabar ya. Karena ibu juga dulu sama kamu tidak bisa. Yes. Ada temannya ibu saya. Ya. Setelah itu besok-besok semakin kuat dia lemah di matematika. Ya. Kalau lemah di matematika, dia akan tidak suka dengan apa yang berhubungan dengan matematika. Dengan gurunya, dengan jadwal pelajarannya, dan seterusnya. Jadi kalau anak nilainya jelek, itu banyak faktornya. Jadi jangan sampai guru sebagai sumber memberikan sugesti negatif kepada anak-anak atau pada siswanya. Baik. Akibat selanjutnya adalah nggak pernah cocok antara anak dan bapaknya. Bawaannya berantem. Yang menyebabkan ada anak yang saya katakan di awal, ada anak yang pendiam di rumah, tapi di luarnya ceria. Atau ada anak yang tadi bawanya di kamar melulu, pulang sekolah di kamar, suruh makan, ngambil nasi ke dapur, nasinya dibawa ke kamar, gitu. Apa-apa di kamar, ya.
Ini akibat dari apa? Ketidaknyamanan di rumah. Karena selalu kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang dia dengar itu tidak sesuai dengan dunia saya, kata anaknya. Nah, ini akan yang terjadi seperti ini. Ya. Padahal yang kita inginkan adalah apa? Sama sebetulnya yang kita inginkan. Orang tua menginginkan ini, anak juga menginginkan ini juga sama. Apa itu? Yaitu akrab dengan orang tuanya. Ngobrol, santai, ngopi bareng, ya enggak? Naik sepeda bareng gitu ya. Apa? Kalau ada apa-apa ngobrol sama orang tua. Jadi curhatnya sama orang tua, bukan sama temannya. Buka peluang ini kepada orang tua kita. Ini kalau buat anak-anak ya. Kalau buat sekolah gimana? Curhatnya siswa-siswi itu kepada wali kelasnya. Wali kelas itu adalah orang tua kedua dia. Jadilah dia kebanggaan. Jadilah wali kelas itu kebanggaan siswanya masing-masing. Kalau di rumah anaknya 4, 5, kalau di kelas anaknya 30 gitu ya. Nah, itu tempat curhat wali kelas seperti apa. Ya. Luar biasa nih. Jadi seharusnya bagaimana? Waduh, ini nggak sabar aja nih Bapak ini ya. Ya udah, sabar dulu Bapak ya. Kita lanjutkan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke solusi ya. Ini kita awali solusinya dari tahapan pendidikan menurut Ali bin Abi Thalib. Praktekkan dulu ini. 7 tahun pertama. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib itu nggak mengenal istilah ABG, remaja atau apa enggak ya. Itu para pakar aja yang menciptakan istilah-istilah itu. Ada usia anak, usia ABG, remaja, dewasa, parubaya, dan seterusnya. Nah, menurut Ali bin Abi Thalib, 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun itu, perlakukan anak kita sebagai raja. Melayani dan menanamkan nilai-nilai, sambil menanamkan nilai-nilai positif. Melayani kebutuhannya, penuhi emosinya. Ya, penuhi emosinya. Kalau kita belajar tangki cinta, ya penuhi tangki cinta anak. Ya, apa tangki cinta? Silahkan di googling aja ya. Penuhi itu semuanya itu. Ketika semua itu dipenuhin, anak merasa tidak ada lagi yang harus saya cari di luar. Karena apa? Karena di rumah semua kebutuhan saya sudah dipenuhi. Kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan emosi itu penuhi semuanya. Usia 0 sampai 7 tahun. 7 tahun kedua, usia 8 sampai 14 tahun, perlakukan anak sebagai tawanan. Ya. Apa tawanan itu? Tawanan itu ada aturan, ya, ada hak, ada kewajiban, ada larangan. Mulai dipraktekkan seperti itu. Dan ini tentu akan lebih mudah. Karena apa? Karena komunikasinya sudah terjalin pada saat usia 0 sampai 7 tahun. Jadi yang 0 sampai 7 tahun baik, maka keseluruhannya itu akan lebih mudah lagi proses penanaman nilai-nilainya. Ya. Kemudian 7 tahun ketiga, usia 15 sampai 21, perlakukan anak sebagai sahabat. Kalau sebagai sahabat berarti yang ada itu adalah kesetaraan, kemitraan. Maka komunikasinya lebih pada dialog dan mengemukakan pendapat. Dengar pendapat anak. Ya. Ini penting nih buat guru-guru di pesantren ya. Para ustadz, penting banget ini. Jadi ketika ada siswa baru, santri baru, pastikan bahwa santri itu sekolah di Al-Huda itu pilihan sendiri dengan sadar. Bukan dipaksa orang tuanya atau bukan tujuan untuk menyenangkan orang tua. Kenapa kamu masuk pesantren? Biar orang tua saya senang. Nah, itu harus diperbaiki itu. Ya, menyenangkan orang tua bagus, ya, tapi lebih bagus lagi orang tua yang menyenangkan anak, gitu ya. Jadi ini penting banget. Maka dari itu, kalau kita sebagai orang tua, dialoglah dengan anak, masalah pendidikan, sekolah di mana, ya. Tentu kita punya teknik-teknik dialog seperti apa. Dialog yang mengarahkan, ya. Isinya mengarahkan, tapi prakteknya dialog. Seolah-olah ini dialog beneran, ya. Tapi itu ada tekniknya, nanti kita bisa belajar lagi. Dan mengemukakan pendapat, dengar pendapat anak. Jangan sampai ditutupi. Udah, kamu dengar kata Bapak, ya. Nah, itu. Bapak ini terjadi beneran ya, waktu konsultasi sama saya nih. Bapak ini sudah membiayai kamu sekolah SD, SMP, SMA. Sekarang giliran kamu yang nurut sama Bapak. Waduh, kasihan banget tuh anak ya. Baik, itulah 7 tahun ketiga. Dialog ya.
Bapak sekalian, agar kita bisa berkomunikasi efektif dengan anak, kita perlu memahami apa itu gelombang otak. Otak itu ada gelombangnya. Gelombang otak itu diukur dengan alat yang namanya EEG, elektroencephalograph. Setelah diukur dengan EEG, maka ketahuanlah seseorang ini berada pada gelombang otak beta, atau alfa, atau theta, atau delta. Dan ketahuanlah ketika seseorang itu dalam keadaan sadar itu dalam keadaan kritis, maka dia ada di gelombang beta. Tapi ketika dia mulai fokus, melemah, ya masuk ke gelombang alfa. Pada saat kapan ini? Pada saat tidur. Ya. Sekarang saya tanya nih ya, Bapak Ibu, para ustadz ustadzah, saya tanya ya, boleh siap menjawab? Siap jawab ya? Coba cek suaranya dulu, cek sound, tes. Cek, siap. Ada suaranya. Yang lain juga siap jawab ya. Sekarang Insya pertanyaannya Allah. begini. Gampang kok pertanyaannya. Tadi malam, Bapak Ibu tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jam Ada lagi? 9 banget. Jam 9. Ada lagi? Jam 8. Jam 8. Oke, bagus sekali. Masih suara ibu-ibu semua. Suara bapak-bapaknya mana? Apa bapaknya nggak tidur? Saya tidak sadar ketika tidur. Gimana? Tidak sadar ketika tidur. Jadi tidur jam berapa, Pak? Tiduran, nggak tahu jam. Ikut tidurnya. Iya. Nggak lihat jam. Jam 9 dah. Bapak betul ya. Jadi kalau saya tanya tidur jam berapa, kalau Bapak Ibu menjawab jam berapapun itu pasti salah. Iya. Ya, karena apa? Nggak tahu jam. Karena waktu Nggak tahu tidur nggak kapan lihat pasnya jam. tidur. Iya, Mulai nggak lihat tidur. jam kan ya. Jadi kalau ditanya tidur jam berapa? Jam 8. Oh, berarti belum tidur. Itu lihat jam dulu. Iya. Ya. Betul. Yang jelas jam 9 berangkat tidur. Tidurnya nggak sadar. Persiapan itu. tidur. Jamnya. Persiapan. Ya. Jadi orang tidur itu kita nggak tahu kan ya. Niatnya ada, niat masuk kamar, naik ke tempat tidur, matanya masih melek, lama-lama terpejam, tapi masih dengar suara-suara, betul nggak? Iya. Ketika masih dengar suara, itu belum tidur beneran itu. Tapi diduga, kalau diukur dengan gelombang otak ini, alat gelombang otak, itu gelombang otaknya sudah ada di gelombang alfa. Belum tidur, ya, tapi sudah badan nggak bergerak, dengar suara masih, itu. Lebih dalam Tapi lagi, sudah dekat dengan delta. ya, masuk lagi ke gelombang theta ketika suara-suara yang dia dengar sudah melemah, sudah samar-samar banget ya, ini gelombang theta. Nah, lebih dalam lagi, masuk ke gelombang delta. Delta itu tidur beneran, nggak dengar suara-suara, ya. Mungkin dia yang mengeluarkan suara itu, bukan dengar suara, malah mengeluarkan suara. Ya. Maksudnya begitu. Betul. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pada gelombang alfa dan theta itu disebut sebagai gelombang otak ketika orang berada pada pikiran bawah sadar. Alfa dan theta. Di gelombang beta itu gelombang pikiran sadar. Jadi kita ini setiap hari pulang pergi, bolak-balik dari pikiran sadar, masuk pikiran bawah sadar, bangun tidur, kembali ke pikiran sadar lagi, mau tidur, ke bawah sadar lagi, begitu ya. Apakah harus tidur seperti itu? Tidak juga. Ketika kita mendengar ceramah dari para penceramah idola kita masuk gelombang alfa, kita fokus mendengarkan, betul ya? Fokus banget. Tapi kalau yang ceramah bukan idola, ya nggak fokus gitu. Misalnya nih, Ustadz Abdul Somad, misalnya idola kita, misalnya ceramah didengar, ya. Ketika saya ceramah nggak didengar, walaupun isinya sama sebetulnya. Nggak apa-apa lah, ya ada kuma apa, saya nggak ada artinya, jadi nggak didengar. Ya gitu ya.
Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi kalau Bapak Ibu sebagai guru, sebagai ustadz di sekolah di madrasah, itu jadi sebagai guru dan ustadz idola. Sebagaimana pendengar mengidolakan Ustadz Abdul Somad. Ketika beliau bicara, kita fokus seperti itu, mendengarkan penuh penghayatan. Ketika Bapak dan Ibu guru jadi idola siswanya, ketika gurunya bicara, anak-anaknya udah fokus banget gitu ya. Gak ada yang meleng tuh. Semuanya fokus sama Bapak dan Ibu. Karena apa? Ini idola saya nih. Nah, gitu ya. Kalau idola itu masuk kelas saja, belum ngomong saja, anak-anaknya udah fokus gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya seperti itu ya? Nah, ketika anaknya fokus, berarti itu berada dalam kondisi pikiran alfa dan theta, bawah sadar. Ini luar biasa ya. Maka komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang bagaimana kita menciptakan pengkondisian lebih dulu, ya, pengkondisian lebih dulu. Kemudian setelah lawan bicara kita sudah masuk ke bawah sadar, baru kita berikan perintah, berikan nasihat. Ya, ini nasihat yang masuk ini. Kenapa banyak nasihat nggak masuk? Karena beri nasihatnya sambil asal-asalan. Seperti itu ya. Oke, lanjut dulu deh. Kita bicara gelombang otak anak dulu nih, seperti apa ya. Gelombang otak anak, pikiran bawah sadar berkembang sejak janin. Dalam kandungan itu sudah ada pikiran bawah sadar, sudah bisa berkomunikasi dengan orang yang di luar. Pikiran kritis berkembang mulai sekitar usia 3 tahun. Tapi ini dulu nih ya, sekitar 3 tahun pikiran kritis mulai muncul. Ketika YouTube belum merajalela. Sekarang YouTube sudah kemana-mana, anak usia 1-2 tahun sudah main YouTube. Itu menambah informasi dari luar ke dalam dirinya. Selama ini, informasi dari luar itu hanya dari orang tuanya saja, tidak dari luar. Ya. Mulai usia 7-9 tahun, semakin menebal dan mengeras. Dan mencapai puncaknya pada usia 13 tahun. Penanaman nilai positif sebaiknya dilakukan pada usia 0-6 tahun. Karena setelah itu, setelah usia 13 tahun, itu akan sulit dilakukan karena sudah menjadi karakter, watak, dan kebiasaan. Ya, anak ABG itu kan seperti ini nih. Usia 13 tahun, ya enggak? Udah sulit karena sudah menjadi kebiasaan, jadi watak seperti itu. Ya, baik. Ortu adalah contoh utama bagi anak-anak kita. Selain ortu, kalau ada di rumah, ya ini dia nih semuanya. Selama orang atau yang bukan orang ini ada di rumah, dia akan berpengaruh kepada anak kita. Dari mulai TV, HP, teman, guru, ayah, ibu, kakek, nenek, tante, paman, pembantu, semuanya berpengaruh pada diri anak. Oleh karena itu dibuat sterilisasi. Siapa yang masuk rumah ini, itu harus terbebas dari toxic parenting, nah istilahnya ya, racun-racun yang membuat rusak anak. Kalau zaman COVID kan yang masuk di ini ya, ditembak ya, suhunya berapa, betul nggak? Ini kalau begini, kalau masuk ke rumah kita tuh ditembak ininya nih. Kira-kira toxic nggak nih, merusak anak nggak nih, gitu ya. Kira-kira kata-katanya merusak anak nggak? Cuman kita nggak ketahuan, belum ada alatnya soalnya ya. Ada alatnya mah enak nih. Ada temannya masuk, sebentar temannya masuk, tembak dulu. Wah ini akan ngerusak nih, jangan masuk gitu. Menghayal ya. Survei membuktikan anak mendengar 432 kata negatif per hari. Menurut sebuah penelitian dilakukan oleh Task Force for Responsibilities of America di Amerika, dalam satu hari anak-anak mendengar sekitar 432 kata negatif dari orang tuanya. Kata negatif itu gampang kok. Kamu ini gitu aja nggak bisa, tuh udah negatif. Kamu anak siapa sih? Itu negatif. Ya, dasar, udah negatif. Gitu-gitu doang udah negatif ya, dasar. Kamu mau jadi apa sih? Negatif. Gitu. Makanya banyak sekali ya. Ironisnya, kata-kata positif yang didengar anak dari orang tuanya hanya sekitar 32 kata per hari. Kata penelitian itu. Seharusnya orang tua tidak mengeluarkan berbagai kata negatif untuk alasan apapun,
Kata-kata memiliki dampak psikologis sangat kuat pada perkembangan pribadi anak, diantaranya adalah sugesti diri yang negatif. Ini tadi udah diungkapkan, jadi nggak usah dijelasin lagi ya. Jadi 5 kata yang disukai orang tua. Ini mohon maaf ya, di sini lagi banyak cucu-cucu, jadi ada suara-suara anak-anak, suara nangis gitu ya. Ya wajar lah ya, ini kan lagi parenting ya. 5 kata yang disukai oleh orang tua: mandi, makan, salat, belajar, tidur. Jadi kalau orang tua ketemu anak, ngobrolnya apa? Ngobrolnya tuh bertanya. Mandi. Dan pertanyaannya khas. Mandi, makan, sholat, belajar, Salat, tidur. belajar, tidur. Itu aja muter. Ya. Kalau udah sore ketemu anak, nak mandi dulu. Mandi dulu. Ya. Tar dulu Bu, tar dulu. Mandi pokoknya. Oh, gitu ya, rame berantem lagi gitu. Kalau udah siang hari, apa perintahnya? Udah makan belum? Udah siang, udah makan belum gitu ya. Terus begitu ya, ada 2 orang anak, si kakak dan si adik nih. Ketika ibunya datang, kakak bilang, "Dik, ibu datang tuh, pasti nanya makan. Udah makan belum?" Tuh kan nanya makan ya. Ibu menanyanya itu tuh melulu katanya. Terus maghrib datang atau waktu sholat datang, nah sholat dulu, ya. Jangan lupa belajar kalau udah malam. Tidur, ya tidur. Besoknya mandi, makan, terus aja begitu. Jadi kebaca pola pembicaraan ibunya oleh anaknya, ya. Padahal anak kan punya keinginan. Saya itu pengen ditanya, tanya apa? Saya tanya dong futsal saya bagaimana itu. Saya suka main futsal, tanya futsalnya. Saya suka main badminton, tanya dong badmintonnya. Tapi nggak pernah ditanya tuh sama ibunya. Bayangkan ya betapa sakitnya seorang anak ketika sang anak punya hobi tapi tidak pernah ditanya hobinya. Ini bukan ngebeliin hobinya, tapi nanya aja enggak gitu. Ibu-ibu, bapak semuanya, kalau ada orang nanya kepada ibu tentang kesukaan ibu, ibu senang nggak? Pasti senang kan? Ibu suka tanam tanaman misalnya ya, menanam benih, pohon-pohonan, pohon apa yang terkenal tuh, randa bolong gitu ya, menanam itu. Ada orang, randa bolong salah ya, janda bolong. Terus ada yang tanya, Bu, gimana tanamannya? Wow, dia senang sekali ditanya begitu. Senang banget. Anak juga sama itu. Jadi tanyalah apa yang disukainya. Oke ya. Jadi tidak lagi bicara seperti ini. Terus bagaimana bicaranya? Nanti akan dijelaskan. Ikuti terus ya. Kita semua dilahirkan sebagai orang jenius, tetapi dalam proses pertumbuhan, kita merusak kejeniusan itu dengan sugesti negatif dari orang-orang. Ini kalimat dari Dr. Georgi Rozanov, pakar pendidikan internasional. Kalimat ini mirip dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yahawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani, Yahudi, Majusi. Tapi yang lebih di bawah ini akan menjadi nakut, pembohong, pengecut, pantang menyerah, seperti apa, itu orang tua yang membentuknya. Jadi benar-benar orang tua itu sentral untuk perkembangan anak. Ya. Pertanyaannya, kenapa anak ABG harus diperlakukan dengan cara yang berbeda? Ini penting banget nih. Ini jawabannya ya. Tadi udah dijelaskan di atas. Kenapa harus beda? Gambarannya ini aja kok. Antara anak-anak dan anak ABG. Anak ABG, pikiran sadarnya lebih luas daripada pikiran bawah sadarnya. Dengan kata lain, anak ABG itu tingkat kekritisannya lebih tinggi daripada ketaatannya. Tapi sebetulnya bukan berarti buruk ya, bukan berarti buruk. Asal kita bisa memperlakukan anak ABG dengan benar, misalnya dengan dialog, dengan logika, dengan rasional, dengan argumentatif, itu biasanya akan berjalan dengan baik komunikasinya. Tapi yang terjadi adalah orang tuanya tidak bisa bicara rasional. Yang ada adalah emosional. Ketika ditanya, Bu, kenapa begitu? Ya gimana saya nggak sebel, Pak? Gimana saya nggak marah? Nah itu. Coba tahan dulu ya. Tunda dulu emosinya. Bicara secara rasional dengan ABG. Obrol ke orang dewasa begitu. Sementara anak-anak, pikiran
sadarnya sedikit, bawah sadarnya banyak. Ini yang menyebabkan anak-anak itu mudah untuk dibentuk harusnya oleh orang tuanya. Ya, ini saat-saat penting 0 sampai 3 tahun itu luar biasa banget. Kalau tidak 3 tahun sampai 6 tahun itu bisa dibentuk dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya lebih luas. Sifat pikiran bawah sadar itu adalah menerima, mendengar apapun yang dia dengar. Itu sifat pikiran bawah sadar. Tapi sifat pikiran sadar adalah kritis. Kritis dulu, membantah dulu, diskusi dulu, kalau sudah diterima secara logika, baru dia menerima. Butuh waktu jadinya. Ya, emang butuh waktu ya. Ini adalah slide yang terakhir saya sampaikan untuk sesi sekarang ini, karena ini kata kuncinya di sini, Bapak sekalian ya. Pola interaksi anak dan orang tua. Sebelah kiri itu ada lingkaran orang tua, di sebelah kanan ada lingkaran anak. Lingkaran orang tua itu artinya dunia orang tua. Lingkaran anak itu artinya dunia anak-anak. Kenapa nih perlu dibedakan? Karena beda. Dunia orang tua dan dunia anak itu pasti beda. Apa misalnya? Dunia orang tua, anak-anak itu harus makan, yang tadi itu ya. Makan, sholat, tepat waktu, tidur, jangan malam-malam, belajar yang rajin. Satu lagi apa tadi? Mandi. Nah, itu dunia orang tua. Walaupun orang tua mengatakan ini kan demi kamu, nah, kata anaknya nggak penting. Pokoknya ibu maunya begitu. Udah sore harus mandi, anaknya lagi main. Kata ibunya, udah sore kok main melulu, mandi. Kata ibunya. Kata anaknya, orang aku lagi enak main kok disuruh mandi. Gimana sih ibu? Gimana sih akalnya? Kan gitu ya. Kata ibu, udah sore kok main melulu. Kata anak, lagi enak main kok disuruh mandi. Ya. Nah, itu masing-masing dunia berbeda jadinya. Jadi nggak pernah bersatu itu antara anak dan orang tua. Ya. Oleh karena itu, perlu sebuah cara, ya. Caranya seperti apa? Orang tua harus masuk ke dunia anak. Supaya apa? Supaya ada kesamaan. Kesamaan itu adalah irisan. Nah, itu irisan ya. Yang antara orang tua dan anak itu irisan itu. Maka orang tua perlu melakukan sebuah teknik namanya passing. Apa namanya? Passing. Passing itu adalah proses untuk building rapport. Ada istilah building rapport di situ. Building rapport adalah membangun keakraban. Building rapport membangun keakraban. Membangun keakraban dengan anak, caranya dengan passing. Atau apa tuh passing? Passing adalah proses pengkondisian dengan cara menyamakan. Maksudnya apa? Maksudnya orang tua masuk ke dunia anak. Gitu. Masuk ke dunia anak tuh apa? Ya bicara tentang anak, bicara kesukaan anak, penuhi kebutuhan emosinya, bukan bicara kesukaan orang tua seperti selama ini. Itu. Apa kesukaan orang tua? Ya itu tadi tuh, makan. Ya. Yang 5 hal tuh kesukaan orang tua tuh. Kalau kesukaan anak apa? Ya tinggal kita lihat. Anaknya lagi suka apa nih? Suka naik sepeda. Oh, kita ngobrolin sepeda. Termasuk anaknya suka main game, kita bicara game. Ya, bicara apa? Anak pulang dari pesantren. Apa yang jadi hobinya ketika ada di pesantren? Main bola. Nah, bicara bola dulu gitu ya. Setelah bicara bola, berarti kita masuk ke dunia anak. Setelah masuk ke dunia anak, muncul keakraban, kemudian baru dilakukan leading. Apa tuh leading? Situ ada tulisannya. Leading adalah proses orang tua mengarahkan anak, membawa dunia anak ke dunia orang tua setelah terjadi keakraban. Setelah itu baru orang tua nyuruh, memberikan saran, memerintah, itu insya Allah akan lebih mudah mengarahkan anak setelah kita masuk ke dunia anak. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka insya Allah area irisan antara orang tua dan dunia anak itu akan semakin besar. Dan tugas orang tua adalah membesarkan atau melebarkan area irisan ini. Irisan antara dunia anak dan dunia orang tua. Semakin lebar irisan itu antara anak dan orang tua itu udah lekat sekali, udah nempel, udah ada keterbukaan, udah ada curhat, mengemukakan masalahnya, pokoknya dengan orang tuanya. Nah,
Nah, sayangnya Bapak sekalian, proses ini berjalan dengan baik dengan temannya, itu masalahnya. Ya enggak? Karena teman anaknya dan anak kita itu udah ada kesamaan. Area irisannya banyak, lebar irisannya. Jadi sudah menyatu gitu. Makanya ada istilah solider dengan teman, ya enggak? Nah, itu juga sama seperti itu. Jadi ambil alihlah bagaimana irisan yang besar dengan teman itu diambil alih oleh orang tuanya sekarang. Sehingga orang tuanya kadang bisa menasehati, kadang bisa jadi teman, kadang bisa jadi teman ngobrol, kadang bisa curhat-curhatan, main bersama, dan seterusnya. Wah, asik sekali kalau seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang jadikan sebagai pola kita dalam interaksi dengan anak kita, termasuk anak-anak ABG, termasuk di antara siswa dan gurunya. Dengan pola semacam ini, insya Allah akan membuat kemudahan-kemudahan kita dalam mendidik anak. Apalagi disertai dengan doa-doa yang tidak pernah terputus dari orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum ada. Suara Mas Pendi belum kedengaran. Terima kasih kepada Bapak Bambang Setiawan sudah memaparkan materi kajian parenting pada siang hari ini. Selanjutnya untuk Bapak Ibu wali santri ataupun Ustadz dan Ustazah bisa waktunya untuk ke sesi tanya jawab, silahkan. Ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan, monggo. Silahkan Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah. Ada yang mau ditanyakan, mumpung pembicara yang luar biasa pada siang hari ini ada. Pakai ini, Ustaz. Iya. Maaf, minta bisa bertanya, Pak. Ustaz. Oke, monggo Ustadz Mahfud, silahkan monggo. Suaranya putus-putus. Basic dari keluarganya itu memang apa ya, cuek gitu. Jadi kondisi misalkan sudah tenang, terus dari keluarganya juga kurang perhatian. Dan ini bagaimana tips kita untuk meluluhkan hati anak agar anak itu bisa ada kecenderungan pada kebaikan itu. Terutama ini kasus yang terjadi itu banyaknya itu adalah dengan kondisi pandemi ini, ketika di rumah kan otomatis anak bersama orang tua dan difasilitasi gadget ya. Jadi banyak waktunya itu dihabiskan dengan gadget, khususnya dengan bermain game. Terima kasih. Ya. Baik. Gimana? Langsung dijawab atau gimana nih? Monggo Ustadz Bambang langsung bisa menjawab. Nanti selanjutnya ada pertanyaan kita langsung jawab gitu. Tadi dari Ustadz siapa? Ustadz Mahfud. Ustadz Mahfud. Oh iya betul. Ya. Di awal-awal pertanyaan tadi suaranya agak putus-putus ya, tapi di akhir sudah bagus suaranya. Jadi saya mendengar yang di akhirnya, tapi mudah-mudahan tidak jauh berbeda ya. Jadi di masa pandemi ini banyak anak yang BDR, belajar dari rumah, dan orang tuanya juga di rumah juga ya. Ini banyak sekali efek-efek yang muncul ini. Banyak kemungkinan yang muncul ya. Kemungkinan pertama, kalau orang tuanya bekerja di luar, anaknya belajar di rumah, berarti anaknya secara penuh menguasai HP atau gadget. Mungkin pada saat belajar online, ya ikut belajar. Tapi waktu tidak belajarnya jauh lebih banyak daripada waktu belajarnya. Maka si anak punya keleluasan yang sangat luas untuk menggunakan HP-nya untuk sesuai dengan
apa yang dia maui, ya, main game dan seterusnya. Itu kalau nggak ada orang tuanya. Bagaimana kalau ada orang tuanya di rumah, ada ibunya lah, ibunya dulu deh ya, ada ibunya di rumah. Nah ini juga ada fenomena yang lain lagi. Apa? Itu selalu ada perselisihan antara anak dan orang tua. Perselisihannya apa? Yaitu tadi suruh belajar online, belum lagi kalau anaknya malas-malasan, ya dipaksa suruh belajar online, nah itu pasti ketidaknyamanannya ada dirasakan oleh anak. Terus selain belajar online selesai, setelah itu anaknya pegang gadget lagi, pasti udah kebayang ya ibunya ngomong lagi, nasihatin lagi jangan pakai HP melulu, akhirnya berantem. Nah ketika berantem anaknya malas berkomunikasi dengan orang tuanya, mendingan anaknya di kamar saja. Ketika di kamar pun tetap aja pegang HP. Misalnya dihukum, udah HP-nya dirampas sama orang tuanya dan dia tetap di kamar, tapi dia pasti melakukan hal-hal yang memancing perhatian orang tuanya. Ini akan lebih rumit lagi urusannya ya. Ini kalau ada ibunya doang nih. Sekarang ada bapaknya dan ada ibunya di rumah. Wah, ini lebih seru lagi nih ya. Ketika ada bapaknya di rumah, itu perselisihannya tuh bisa segitiga itu. Perselisihan antara anak dan ibu, anak dan ayah, ibu dan ayah, selisih juga. Kenapa ayah dan ibu bisa berselisih? Ya, karena ini keadaan yang tidak seimbang. Biasanya hari-hari seperti ini, jam-jam kerja seperti ini, biasanya ayahnya itu di luar kerja, betul ya, di kantor. Ini ada di rumah gitu. Nah, ketika di rumah si ayahnya lihat kondisi rumah berantakan, cucian masih numpuk, atau macam-macam mainan anak ada di kamar, ada di atas lemari, ya. Ayahnya protes sama istrinya, ini berantakan banget sih gitu ya. Padahal tiap hari juga berantakan. Hanya masalahnya waktu itu nggak ada bapaknya, jadi aman walaupun berantakan. Berantem tuh suami istri. Belum lagi anaknya, ketika dalam emosi yang memuncak begitu, lihat anaknya malas online atau main HP melulu, itu puncak amarahnya muncul lagi. Ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan nih Bapak sekalian ya? Sebetulnya yang harus dilakukan adalah itu tadi tuh. Kalau kita sudah punya tabungan emosi kita dengan anak kita sejak awal, maka semua yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik. Bahkan ketika anak online pun bilang sampai ibunya, gua kok itu. Apa yang terjadi kalau terjadi itu? Kondisinya adalah akan berantem terus. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Nah, target orang tuanya kepada anaknya ya, yang main HP melulu. Ini targetnya. Target pertama adalah bagaimana anak ini menggunakan gadget sesuai kebutuhan. Betul ya? Nah, karena kalau tidak pakai gadget sama sekali, kayaknya nggak mungkin. Di era sekarang anak ngepegang HP itu suatu keanehan. Jadi target utamanya adalah bagaimana anak bisa menggunakan HP secara proporsional, nggak terus-terusan. Kadang baca buku gitu ya, baca buku, main HP, baca buku, main HP, baca Quran juga, main HP. Ini kondisi yang baik. Nah, kalau kondisi yang baik tidak bisa terpenuhi, maka targetnya diturunkan. Apa target orang tua berikutnya? Yang penting anaknya melaksanakan kewajiban. Belajar, online jalan, makan tepat pada waktunya, sholat tepat pada waktunya, setelah itu anaknya kembali main HP, itu 50-50. Apa artinya? Anaknya dapat, ya, win-win solution, orang tuanya juga dapat. Ini ada yang seperti itu, nak. Oke deh ini, kamu nggak bisa ninggalin HP, ya. Sekarang kamu boleh main HP, tapi ingat, ibu hanya minta kamu sholat tepat waktu atau di masjid. Itu aja yang minta. Deal, ya udah deal gitu, ya. Jadi kalau dia sholatnya telat, ya masalah dia, ya. Nah itu target minimal, ya. Target minimal. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan yang maksimal nggak masalah. Bagaimana caranya? Kalau anaknya ABG atau udah dewasa SMA, yang ada itu adalah apa nih namanya nih ya? Dialog, win-win solution. Kalau ada orang ketiga namanya mediasi. Ada yang memediatori, jadi ada mediatornya. Diskusi, nak sini nak, ayo kita ngobrol yuk. Ya, sekarang ibu ingin kamu itu jangan banyak main HP. Terus kamu maunya apa? Ya,
Ya udah maunya apa? Aku pengen main HP jam sekian. Oh jangan jam sekian, kurangi jamnya gitu ya. Udah sehari berapa jam? 3 jam gitu ya. Waktunya kapan? Dialog gitu. Oh jangan 3 jam deh, 2 jam aja terjadi gitu ya. Nanti ada titik temunya jam berapa. Nah, ketika terjadi titik temu itu akan jadi komitmen bersama-sama. Ya. Ini saya ngomong enak begini nih ya. Tapi buat yang melakukan katanya, Pak susah ngomongnya. Saya pasti bilang begini, ibu susah ngomongnya karena ibu menyertakan emosi ketika berbicara dengan anak. Betul nggak nih? Ngegas gitu, marah, teriak, ya nggak? Jadi anaknya nggak enak yang gitu seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu tahan emosinya, kendalikan dulu ya, istighfar, tarik nafas, baru tuh bicara dialog datar bicaranya itu akan nikmat sekali kalau bisa seperti itu. Gitu ya. Itu Pak caranya Pak. Jadi dibicarakan, didialogkan dengan anak karena anaknya udah dewasa ya. Kalau anaknya masih kecil, itu gunakan kewenangan kita aja. Ya, anak kita 3 tahun main HP, pegang aja, ambil HP-nya. Tapi kan anaknya nangis, biarin aja. Dengerin aja nangisnya ya. Kita juga jangan sampai marah, teriak. Anaknya nangis kita peluk, tapi tetap HP-nya kita pegang. Itu buat anak yang kecil ya. Wallahualam bishawab. Itu Pak Ustadz Mahfud. Ustadz Mahfud mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kejelasannya dari Ustadz Bambang Setiawan. Langsung ya, tidak ada tanggapan Ustadz Mahfud. Oke. Niki ada pertanyaan lagi Ustadz di chat. Bagaimana cara menanggapi anak yang kadang masih suka bohong? Monggo Ustadz. Iya. Wah. Ya, saya baca lagi ya. Bagaimana caranya menghadapi anak yang kadang suka bohong? Ya, anak yang bohong itu paling nggak mau dituduh bohong. Ya nggak? Ya bukan cuma anak sih, orang juga sama nih. Orang yang suka bohong, terus kita katakan kamu bohong, itu pasti ngelak gitu. Ya, jadi janganlah jadi orang tukang bohong. Ya, kalau jadi anak tukang bohong. Kalau jadi bapak juga nggak boleh bohong juga ya. Jadi bapak nih gampang mentang-mentang bapak bohongin anaknya terus. Nggak boleh. Kalau bohongin istri boleh untuk hal tertentu ya. Untuk mendamaikan, untuk masakan ya, atau dalam peperangan itu boleh. Nah, bagaimana kalau anaknya bohong? Tadi saya katakan, ketika anaknya melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan orang tua, maka langkah pertama adalah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kenapa anak saya bohong? Apa yang sudah selama ini saya lakukan sehingga membuat anak saya suka berbohong? Nah, gitu ya. Ini catatan bohongnya beneran ya. Bohongnya beneran anaknya ya, udah terbukti bohong gitu, udah jelas. Jadi bukan menduga-duga. Kita menduga anaknya berbohong, ternyata tidak gitu, bukan. Jadi udah terbukti anaknya berbohong. Maka lakukan pertanyaan tadi itu. Apa yang selama ini saya perbuat sehingga anaknya berbohong? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena anak berbohong itu banyak faktor. Faktor yang kelihatan adalah kalau dia jujur, maka dia akan menerima sikap orang tua yang tidak nyaman buat dia. Kalau dia jujur, maka permintaannya tidak dipenuhi, misalnya seperti itu. Ya. Kalau dia jujur, pasti dapat marah. Ya. Atau kalau dia jujur, dapat bahaya dari temannya, dari orang lain gitu. Jadi ada faktor-faktor keamanan seperti itu. Oleh karena itu, maka langkah orang tua adalah yang pertama, memberikan jaminan keamanan kepada anak agar anak tidak berbohong. Sikap terbuka, kejujuran, mengakui, menghargai pendapat anak ini penting banget ya. Sangat mungkin terjadi umumnya ya, anak yang berbohong ini pendapatnya sering diabaikan. Udahlah kamu nih anak kecil bisa ngomong apa sih? Abu ini belagu loh gitu ya. Kalau orang Jakarta mah belagu loh gitu ya. Tahu apa sih? Nah itu. Nggak mungkin gitu ya. Jadi semua itu nggak mungkin gitu ya. Terus bagaimana sikap yang baik ketika anak punya pendapat? Nah, dengerin ya. Oh ya, wah bagus sekali informasinya. Gimana persisnya? Sini Bapak dengar ya, Bapak dengar. Terus gitu. Nah, ini jadi kebiasaan. Ketika kita jadi kebiasaan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh anak, pendapat anak, kalau kita nggak percaya tinggal kita sampaikan argumentasinya seperti apa.
membuat anaknya terbuka dan berani mengemukakan apa yang ingin dikemukakan. Ketidakberanian dia atau ketakutan dia itu yang menyebabkan dia bisa berbohong. Seperti apa? Gitu ya. Itu kalau kondisinya antara dia dan orang tua. Bisa jadi kondisinya adalah keterdesakan. Keterdesakan, misalnya anak butuh uang, dia nggak punya uang, temannya di sekolah ada uang, ya di tas dia ada uang, dia ambil uangnya, ketahuan sama gurunya, kamu bohong, tapi dia nggak ngaku. Kenapa? Kalau ngaku, saya malu gitu. Ya, saya malu kalau ngaku. Jadi tekniknya bagaimana seorang guru itu agar mengamankan anak yang berbohong, tapi yang berbohong juga tobat juga, nah itu maka Rasulullah itu luar biasa ya. Ini dalam cuplikan sejarah Islam, persisnya mohon diluruskan ya kalau saya salah ya. Intinya adalah ketika ada sahabat yang kentut, itu kalau dituduh orang yang kentut pasti malu gitu. Apa pesan Rasulullah? Ayo semua sahabat semuanya wudhu lagi. Ya, jadi semuanya suruh wudhu lagi. Gitu. Padahal harus wudhu itu satu orang. Tapi nggak disebutkan karena takut malu gitu. Ya. Ini juga sama nih, pada saat sang anak ini tahu mencuri, maka si ibu guru atau wali kelasnya panggil anaknya ya ke belakang atau apapun ya kita berikan jaminan keamanan. Atau pada saat misalnya nih, ini contoh aja ya. Saat di sebuah sekolah atau di kelas ada anak yang mencuri, udah ketahuan mencuri, barangnya ada, maka semua anak suruh menghadap ke tembok semuanya. Suruh menghadap ke tembok, terus kita buka tas anak yang mencuri tadi, kita ambil barangnya, ya, simpan sama guru, setelah itu selesai, kamu duduk kembali. Ya, duduk kembali. Jadi kita tidak menghakimi di muka umum yang mencuri itu. Nanti pada saat-saat tertentu kita panggil yang mencurinya, kita nasihati. Nah, itu jaminan keamanan yang membuat anaknya aman. Dalam keterdesakan dia berbohong. Jadi banyak faktor berbohong, jadi solusinya juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baik, itu yang bisa dijawab nomor 2. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Bambang Setiawan atas jawabannya. Selanjutnya nih Ustadz, ada pertanyaan dari pendidik ini. Bagaimana menanamkan adab anak terhadap orang tua atau orang yang lebih tua? Biasanya ketika para pendidik ini terlalu dekat atau terlalu cair kepada anak, cenderung anak itu akan ngelunjak. Iya, betul banget ya. Begitu Ustaz. Apa namanya? Terlalu jauh dengan anak atau dengan siswa membuat siswanya tidak terbuka. Ya. Terlalu dekat, siswanya ngelunjak. Ya. Nah, jadi kita ini tugasnya emang berat. Kita berada di antara dua hal itu. Kita jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu dekat. Dekatnya kita pada momentum-momentum tertentu. Ya, jadi tidak selamanya, ya selamanya. Apalagi jadi karakter ya. Makanya kalau udah jadi karakter itu sikap anak kepada gurunya akan beda-beda, tergantung karakternya. Tapi yang sekarang ini adalah sikap kita yang kita rekayasa sendiri. Kita atur sendiri ya, kita yang mengelola diri saya sendiri nih. Saya mengelola pikiran saya mengelola perasaan saya mengelola tubuh saya mengelola perilaku saya. Wah, luar biasa nih ya. Bagaimana perilakunya? Yang paling pertama dikuasai adalah awareness. Apa tuh awareness? Kesadaran. Saya sadar saya sedang apa nih? Saya sadar sedang apa, berarti saya harus dekat dengan siswa atau tidak nih. Nah, itu dia, ya. Sadar pada posisinya. Yang membuat kita terjadi kasus yang ditanyakan, itu biasanya terjadi karena posisi gurunya berada pada bawah sadar. Wah, seperti apa tuh? Ciri bawah sadar adalah refleks. Kebiasaan refleks. Bicara refleks, bersikap refleks, tanpa disadari, nah itu adalah salah satu yang kelihatan dari bahwa orang itu sedang berada dalam pikiran bawah sadar. Sehingga terlanjur, wah tahu-tahu ngelunjak aja gitu ya. Padahal saya nggak niat nih gitu, karena kita tidak sadar. Saya punya kisah, ini kisahnya nih. Ini pelajarannya luar biasa ya. Ada seorang bijak ditanya, Bapak, apa yang istimewa dalam diri Bapak pada hari ini?
apa yang istimewa pada hari ini? Ditanya. Si orang bijak menjawab, hari ini saya dapat sesuatu yang istimewa sekali. Apa itu, Pak? Karena pada hari ini saya bisa duduk, saya bisa berdiri, dan saya bisa berjalan. Itu kan biasa, benar ya? Berdiri, duduk, berjalan kan biasa. Terus apa istimewanya? Dilanjutkan oleh si bijak tadi. Ini dikatakan istimewa karena ketika saya duduk, saya menyadari bahwa saya sedang duduk. Ketika saya berdiri, saya menyadari bahwa saya sedang berdiri. Dan ketika saya berjalan, saya menyadari bahwa saya sedang berjalan. Masalahnya adalah banyak orang tidak menyadari apa yang dilakukannya. Nah, itu dia. Ya. Jadi sadar dulu nih, saya sedang apa gitu. Jadi kita tidak mengalami keterlanjuran. Untuk keterlanjuran seperti itu kan banyak tuh, pas terlanjur tadi terlanjuran selingkuh. Selingkuh itu terlanjur itu karena nggak mikir, ya, berbuat maksiat, berbuat dosa, keterlanjuran, ya, karena nggak mikir, refleks itu. Jadi kebalik nih, orang mau berbuat dosa nggak mikir gitu, berbuat baik mikir, kebalik. Berbuat dosa nggak mikir, akhirnya dosanya dilakukan. Ketika berbuat baik mikir, akhirnya perbuatan baiknya nggak dilakukan. Harusnya dibalik ya, berbuat dosa mikir, berbuat baik jangan mikir gitu. Jadi prinsipnya adalah sadari kita sedang apa, maka kita akan bisa mengendalikan perilaku kita seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, masih ada? Masih ada Ustadz. 2 pertanyaan terakhir ini Ustadz. Yang pertama, baik. Bagaimana kita masuk dunia anak yang suka nonton YouTube, sedangkan dalam YouTube Ya. itu kan banyak kalimat-kalimat negatif. Yang Oke. kedua, bagaimana solusi untuk anak yang sudah terlanjur kecanduan game sehingga malas untuk belajar? Ya, Itu 2 pertanyaan terakhir. Ini yang terakhir, 2 pertanyaan terakhir ini berat-berat semua ini ya. Mempraktekannya ya. Tapi ketika kita punya cara untuk mempraktekkan, yang penting kita berusaha mempraktekannya ya. Bagaimana kita masuk ke dunia anak yang suka nonton YouTube yang banyak kalimat negatifnya. Sebetulnya kita bisa larang, nak jangan main YouTube, kita ambil HP-nya, nangis bisa tuh ya. Tapi dengan pendekatan yang saya sampaikan di materi ini, masuklah ke dunia anak. Anaknya lagi pengen YouTube gitu ya. Kita tanya, nak, kamu YouTube apa tuh nak? Ini YouTube apa? YouTube apa sih anak-anak biasanya ya? Saya kurang paham juga. Ini YouTube ini nih gitu ya. Oh, YouTube itu. Ini apa tentang apa? Intinya adalah ngobrol tentang apa yang disukainya. Ngobrol apa yang disukainya. Setelah ngobrol, jangan langsung memerintah dulu. Lihat dulu anaknya. Anaknya udah merasa senang nggak dengan obrolan ini? Ya, kalau belum senang, ngobrol lagi, apalagi sampai anaknya senang. Kalau anaknya udah senang, itu biasanya kita memberikan saran atau nasihatnya lebih mudah diterima oleh anaknya. Karena apa? Karena anaknya merasa ibunya sudah sama saya. Ya, udah memenuhi kebutuhan emosi saya seperti itu, ya. Nah, ini juga pada saat anak main lihat YouTube, ada antisipasi dari orang tuanya intinya sih. Antisipasi itu apa? Kalau anaknya sejak kecil main YouTube, sejak kecil ya, 2 tahun udah main YouTube nih, itu sejak 2 tahun juga disampaikan bahwa oh ini nggak boleh nonton, ini tonton ayah dan ibu, ya misalnya tontonan film gitu ya, ini nggak boleh. Diajarkan anak usia 2 tahun seperti itu. Jadi si anak itu akan otomatis ketika dia nonton film yang bukan film anak-anak, dia nggak mau tuh, ini bukan punya aku nih, diganti sendiri. Itu sadar si anaknya itu. Jadi intinya kita tidak akan membiarkan anak bermain YouTube selama kita tidak memberikan pagar-pagarnya. Tetap berikan pagarnya ketika anaknya masih kecil 2 tahun. Tapi ketika anaknya udah ABG, ya, udah dewasa, ya pendekatan yang tadi itu. Pendekatannya adalah bagaimana kita diskusi, win-win solution, diajak dialog, ya, sampai ditemukan titik temu. Tapi kalau dilihat dari pertanyaannya, kayaknya nih anaknya yang maksud adalah anak-anak nih ya, karena YouTube yang banyak kalimat negatif.
Dan kalimat negatif ini biasanya ampuh buat anak-anak nih, berpengaruh pada anak-anak ya. Jadi intinya ini saya artikan bahwa pertanyaan ini ditujukan kepada anak-anak yang main YouTube gitu ya. Jadi jawabannya adalah karena di anak-anak tetap diberikan arahan ini boleh, ini nggak boleh. Tentang nonton ini boleh, ini nggak boleh ya. Nonton Nusa dan Rara boleh misalnya. Nontonnya ini nggak boleh. Terus lakukan begitu sehingga ketika anaknya lihat gambar yang tidak biasa langsung mengatakan akan diganti, ini nggak boleh, bilang ke ibunya. Jadi memprogram pikiran anak dengan kalimat-kalimat kita kepada anak kita. Wallahu a'lam bishawab, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana solusi untuk anak yang sudah terlanjur kecanduan game sehingga malas untuk belajar? Nah, ini dia ini ya. Prosesnya sama. Yang pertama adalah membangun keakraban dulu dengan anak, ya, sehingga anaknya siap mendengar kalimat-kalimat dari orang tuanya. Membangun keakraban itu berarti juga memenuhi kebutuhan emosinya. Ya, jangan mentang-mentang kita tidak suka kepada anak yang kecanduan game, maka wajah kita ini selalu cemberut berhadapan dengan anak itu. Ini terjadi ini ya. Pokoknya ketemu anak tuh cemberut aja. Ketemu adiknya senyum. Ya nyuruhnya juga beda. Ketika nyuruh adiknya, nak makan dulu nak ya, gitu ya. Ketika kepada kakaknya yang kecanduan game, makan dulu, main game dulu, kan beda tuh kalimatnya. Ya, ini secara tidak disadari ini sudah ada perbedaan ya, ketidakadilan yang dirasakan oleh si kecanduan game ini. Jadi intinya anak yang kecanduan game itu dia harus mengakui, merasakan bahwa dia juga tetap dianggap anak, tetap diperhatikan, tetap disayangi, tetap dicintai. Ibunya bisa mengatakan atau bapaknya, nak, walaupun kamu kecanduan game, ibu tetap sayang kamu, tetap cinta kamu. Ibu hanya minta kamu fokus ke belajar. Udah gitu aja. Ya, fokus begitu aja. Jadi tetap tunjukkan rasa kasih sayangnya. Ketika waktu makan, disuruh makan. Ketika dia di kamar, bawa makanannya. Ketika dia main game di kamarnya, kita bawain teh manis. Ya enggak? Enak banget tuh. Udah main game, kasih teh manis. Ya enggak? Nah, ini dalam rangka masuk ke dunia anak. Membangun kepercayaan anak kepada orang tuanya. Kalau itu terus dilakukan, seiring dengan perjalanan waktu, maka anaknya biasanya akan lebih terbuka kepada orang tuanya. Buka dulu diri kita, kemudian anaknya akan kita buka dengan sendirinya. Kalau anaknya udah dewasa, selanjutnya prosesnya sama, ya, diskusi secara logis, secara rasional, bagaimana solusinya. Nak, ini masalah ibu, ini juga masalah kamu, ini masalah kita. Ayo kita pecahkan bersama-sama. Ini bukan keinginan ibu, tapi juga keinginan kamu juga, gitu ya. Nah, jadi kecanduan game itu adalah masalah bersama, diselesaikan secara bersama-sama. Gunakan logika, gunakan rasional, kemudian tanamkan keyakinan bahwa anak itu juga percaya sama kita tetap sayang sama dia, kita tidak mengabaikan. Cara komunikasi kita dengan anak-anak kita, termasuk yang main game juga sama, nadanya sama, tidak ada menunjukkan pilih kasih antara orang tua kepada anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab, Bapak sekalian. Mungkin jawaban-jawaban saya masih kurang berkenan mungkin ya, tapi mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini, insya Allah mungkin jawabannya bukan datang dari saya, tapi juga mungkin datang dari pembicara-pembicara yang lain. Yang penting kita dapat jawaban yang baik ya. Insya Allah jazakallah khairan. Kalau acara ini sudah selesai, saya akan tutup aja ya. Setuju ya? Tapi saya mau nutup dengan sebuah cerita, boleh nggak ya? Silakan, monggo. Masih ada waktu nggak? Cerita ya? Jadi ceritanya begini, cerita pengalaman ya, pengalaman. Saya pernah saya pernah mengarahkan anak saya yang lagi malas berangkat sekolah, dan saya lakukan sebuah tindakan itu tidak pakai marah, tidak pakai teriak, bahkan tidak pakai nasihat. Tapi hanya saya masuk ke dunia anak. Ya. Anak saya waktu itu kelas 1 atau kelas 2 SD. Malas berangkat sekolah. Disuruh bangun susah, suruh mandi susah juga. Saya tahu anak itu sudah bangun, tapi hanya malas saja. Ya. Maka saya dekati dia, saya tanya, di sekolah
di sekolah kamu masih ada yang jual tikus-tikusan nggak? Tanyanya, di sekolah kamu masih ada yang jual? Anaknya langsung melek, bangun. Apa ya? Tikus-tikusan. Masih ada yang jual di sekolah? Masih ya. Kenapa ya? Ayah beliin ya, ini uangnya. Aku mandi dulu ya. Mandi dulu dia. Mandi, biasa kalau udah mandi memakai baju, sarapan, berangkat sekolah gitu. Kenapa saya tanya tikus-tikusan? Karena akhir-akhir ini anak saya suka beli tikus-tikusan di sekolahnya. Ini artinya apa? Saya masuk ke dunia anak. Dunia anak. Dunia apa? Dunia kesukaan dia. Kesukaan dia adalah membeli tikus-tikusan. Nah, setelah itu, maka dia lupa lagi dengan malasnya. Dia hanya ingat tikus-tikusan adanya di sekolah. Ya. Pelajarannya apa nih? Yang pertama, anak berangkat sekolah itu tidak selalu ingin belajar. Ya. Jadi orang tua jangan GR dulu nih. Anak saya rajin berangkat sekolah nih. Belum tentu pengen belajar. Bisa jadi dia pengen belanja makanan kesukaannya. Beli mainan tikus-tikusan kesukaannya. Suka ketemu dengan temannya. Suka ketemu dengan gurunya. Atau suka apanya. Atau suka belajar. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua, anak itu akan merespon dengan semangat ketika kesukaannya ditanya. Merespon dengan semangat ketika kesukaannya ditanya. Maka carilah kesukaan anak. Maka tanyalah, itu pasti, oh ramai itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak selamanya nasihat itu mudah masuk ke dalam diri anak. Nasihat akan masuk ketika anaknya siap menerima nasihat. Ya, siap menerima nasihat itu artinya anaknya berada dalam posisi bawah sadar, sudah senang sama kita, itu nasihatnya akan masuk. Itu cerita yang disampaikan di akhir ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Setiawan atas materinya. Berikut ini kami sampaikan hasil diskusi pada kajian panelis pada siang hari ini, yaitu tentang membangun komunikasi efektif dengan anak. Bahwa tahapan anak itu terdiri dari lahir, anak, ABG, dan dewasa. Sedangkan tahapan pendidikan menurut Ali bin Abi Thalib itu ada 3, yaitu yang pertama 7 tahun pertama, yaitu perlakukan anak sebagai raja. 7 tahun kedua 8-14 tahun perlakukan anak sebagai tawanan, dan 7 tahun ketiga 15-21 perlakukan anak sebagai sahabat, seperti itu. Kemudian ada gelombang otak anak, itu ada pikir bawah sadar berkembang sejak janin, pikir kritis berkembang mulai sekitar usia 3 tahun, 7-9 tahun semakin menebal dan mengeras, 13 tahun itu puncak-puncaknya. Kemudian banyak sekali selanjutnya bagaimana cara pola asuh kita. Jadi ketika anak sedang mengalami kebohongan dan sebagainya, jadi kita introspeksi diri kita sendiri dan kita mencoba membangun komunikasi yang baik dengan anak, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Saya sebagai moderator memimpin memandu acara kajian pada siang hari ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan kurang berkenan di hati. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Saya bisa pamit duluan ya. Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah acara pada siang hari ini telah selesai. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya semuanya. Ustaz, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Wa iyyakum buat semuanya.